Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan hamidin. Nahmadu syukran jami'i ni'ami wa mazidih. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, asatidatina al-kiram, bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita kembali bisa melanjutkan ngaji kita, dan kita akan mengkaji lagi tentang persoalan ummahatul khaba'is, induk dari sifat buruk, atau di dalam Ihya disebut rub'un muhlikat, masuk ke wilayah bagian yang menghancurkan diri kita, ya. Atau kita sering menyebut sebagai sifat-sifat buruk. Sifat-sifat buruk adalah hal yang harus kita hilangkan di dalam diri kita. Jika proses bertasawuf itu melalui 3 hal, takhalli, tahalli, tajalli, maka takhalli itu membersihkan diri. Bersih-bersih ini tepatnya membuang semua keburukan, dosa-dosa, dan termasuk di dalamnya adalah membersihkan diri dari sifat-sifat buruk. Membersihkan diri dari sifat buruk itu tidak mudah. Kenapa? Karena saking banyaknya sifat-sifat buruk itu. Sifat buruk itu kalau kita identifikasi di diri kita itu sangat banyak, sangat banyak. Dan sifat-sifat buruk inilah yang disebut sebagai penyakit batin. Di surat Al-Baqarah ayat 10, Allah ketika mensifati orang munafik itu juga dengan menyebut sakit hatinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hatinya orang munafik itu ada sakitnya, dan Allah bakal nambah terus. Dia sakit kemunafikan itu kalau dia tidak berhenti akan terus bertambah keburukannya, bertambah sakitnya. Di akhirat Allah menyiapkan adab yang pedih terhadap semua kebohongan yang mereka lakukan, terhadap kebohongan, kedustaan yang mereka lakukan. Nah, di sini Allah menyebut sakit, ya, sakit. Maka sakit itu secara mental adalah tidak seimbangnya keadaan batin orang itu. Kalau dilihat dalam konteks mental hygiene, kesehatan mental, dalam perspektif Islam, orang itu disebut sehat apabila hatinya yang jadi raja, akalnya menjadi wazir perdana menteri, menerjemahkan semua kemauan raja, sementara nafsu syahwatnya mencukupi logistiknya, nafsu amarahnya, ghadabnya itu bagus di dalam menjaga harga diri dan kehormatan. Kalau raja itu berdaulat, perdana menterinya pinter, bagian logistiknya bagus mencukupi kebutuhan, bagian keamanannya mampu mempertahankan keamanan, ketentraman, kedamaian, maka negara itu negara yang damai. Kalau hati bapak ibu itu enlightened, kata orang barat, tercerahkan, selalu mendapatkan sinaran dari nur ilahiyah,
Kemudian hati yang mendapat pancaran nur ilahiyah ini diterjemahkan dalam pikiran-pikiran menjadi kebijakan-kebijakan, menjadi langkah-langkah teknis yang itu kemudian dilakukan oleh keinginan, dijaga oleh emosi, maka orang seperti ini namanya stabil, dia akhlaknya akan baik. Tapi kalau orang itu sudah timpang, rajanya tidak berdaulat. Kalau raja tidak berdaulat, maka yang berdaulat biasanya adalah nafsu syahwat. Kalau yang berdaulat nafsu syahwat, maka akal akan tunduk pada keinginan nafsu. Mau kemana saja nafsu itu dituruti. Mau makan enak, tidak tahu halal haram. Mau minum enak, tidak ngerti halal haram. Mau kawin semaunya. Kemudian pangkat jabatan, tidak peduli cara yang ditempuh itu halal atau haram, semua dilakukan. Kalau sudah begini maka sudah liar orang itu, maka akan muncul keburukan. Nah, keburukan itu terjadi karena gagalnya orang mengontrol keinginan. Ketika keinginan itu keluar dari batas kebolehan syariat, keluar dari pakem aturan Quran hadis, maka itu namanya keburukan. Itu namanya deviasi di dalam spiritualitas. Maka berarti kalau begini ruhani orang itu sakit, ya, sakit. Emosi juga sama. Kalau emosi ini tidak bisa dikendalikan dengan baik, sehingga bisa melampaui batas, menyakiti siapapun, maka yang demikian ini disebut sakit, ya, sakit. Nah, di antara penyakit-penyakit ini, sifat-sifat buruk ini, kadang itu kita itu susah melihat. Kita ini repot kadang-kadang mau menilai apa sifat buruk di dalam diri kita. Seringkali kita itu kalau disuruh identifikasi kebaikan itu cepat. Coba Bapak Ibu pikirkan 5 kebaikan dari Bapak Ibu, itu cepat. Saya itu ya orangnya rajin, gampang cepat ini. Tapi coba Bapak tulis 5 keburukan Bapak, 5 keburukan Ibu, apa ya? Itu kayaknya saya sudah baik semua. Manusia itu begitu, Pak. Manusia itu kadang susah, padahal ya banyak buruknya, ya. Syukur kalau panjenengan pinter mengidentifikasi diri. Maka kata Imam Ghazali, kalau kepingin tahu keburukan kita itu ada 4, Pak. Ada 4 cara untuk mengetahui. Faman arada ayya'rifa uyuba nafsihi falahu arba'atu turukin. Siapa yang kepingin mengetahui keburukan dirinya, maka ada 4 metode yang bisa dipakai untuk mengetahui keburukan kita. Kalau kepingin tahu kita ini jeleknya di mana, 4 metode ini Bapak bisa pakai. Yang pertama, ayya jalisa baina yadayi syaikhin basirin bi'uyubin nafsi muttali'in ala khafaya al-afati wa yuhakimahu fi nafsihi wattaba'a isyaratahu fi mujahadatihi. Yang pertama, duduk nyantri minta petunjuk pada orang guru, kiai, syekh yang basirin, punya mata batin, yang bisa merasakan keburukan kita, ya. Yang dia bisa menunjukkan aib kita apa. Kemudian dia juga bisa menata kita, dan kemudian kita ikuti irsyadnya, petunjuk-petunjuknya itu.
ya, supaya kamu mujahadah ini. Misalnya seorang guru melihat muridnya ini kok setiap ada perempuan lewat cepet banget matanya ngelirik, ngelirik lagi, ini syahwatnya tidak beres, ya. Nah, syahwatnya tidak beres, maka terus gurunya pesen, kamu mulai sekarang puasa Daud ya, puasa Daud. Nah itu harus nurut, kalau diajari puasa Daud ya nurut, karena itu cara ngeredam nafsu syahwat. Misalnya ada murid kok terkenal paling sensi, ya, dikit-dikit marah. Nah ini berarti disuruh belajar puasa bisu, jangan gampang ngomong. Diuji misalnya sehari semalam ini tidak usah ngomong, tidak usah main HP, tidak usah jawab WA, diem aja dulu, belajar ngerem. Nah itu diantara metode-metodenya yang dipakai ulama-ulama kita dulu. Dulu Sayyidina Umar biasa bertanya tentang keburukan dirinya kepada Hudzaifah bin Al-Yamani, sahabat Rasulullah yang paling tajam melihat batin orang itu Hudzaifah bin Al-Yamani, beliau yang sering. Nah, yang pertama, cari guru yang bisa menunjukkan aib kita, kemudian kita benahi. Yang kedua, cara kedua, ayatluba siddiqan saduqan basiran mutadanniyan fayunsibahu raqiban ala nafsihi liyulakhidha ahwalaha wa af'alahu. Cari teman yang benar, yang jujur, yang juga bisa ngelihat keburukan kita dan agamanya bagus. Maka jadikanlah teman yang jujur, yang bagus, yang bisa ngelihat keburukan kita itu sebagai raqib, pengawas kita, tukang lihat perbuatan kita, ya. Kapan dia tidak menyenangi, itu berarti akhlak kita tidak benar, ya. Kalau dia ngomong, dengerin. Teman baik itu Pak, bukan orang yang iya terus. Teman baik itu teman yang mau menunjukkan kesalahan kita. Kamu dulu jadi orang jangan terlalu kaku. Kamu aja yang ngelihatnya gitu. Sebenarnya saya tidak kaku-kaku amat. Tidak usah bela gitu loh, tidak usah bela, diterima saja. Oh berarti aku sih terlalu keras ini. Ya. Kamu itu kok saya lihat ya kurang rajin orangnya. Ya harus diterima, berarti aku kurang rajin ya. Jangan begitu terus kamu, kurang teliti kamu dalam. Oh berarti aku kurang teliti. Teman yang baik itu akan menyempurnakan diri kita. Keburukan-keburukan kita itu akan dibenahi. Sangat baik kalau suami istri itu saling membenahi. Oh itu bagus banget. Tapi kebanyak-banyaknya suami istri tersinggung malah. Suami diingatkan istri, ingatkan dirimu sendiri, tidak usah ingetin saya, malah gitu. Ya, jangan. Ya, jadi orang itu harus punya partner yang bisa menilai supaya dia tambah baik. Jangan lihat itu ya. Pemain sepak bola itu betapapun bagusnya, tetap butuh pelatih yang baik. Karena dia tidak bisa melihat dirinya sendiri saat main. Harus ada orang lain yang melihat, yang mengarahkan, menunjukkan ya. Maka teman yang baik itu akan menjadi raqib. Yang ketiga, ayyastafida ma'rifata uyubi nafsihi min alsinati a'daihi fa inna ayna suhti tubdi al-masabiyah.
Yang ketiga, ambillah manfaat dari penilaian orang yang benci kita. Jadi kalau ada orang kok benci ke Bapak, itu Bapak banyak-banyak sujud syukur, alhamdulillah. Ya, kenapa? Orang benci itu Pak, orang yang paling jeli melihat keburukan kita. Ya, orang yang paling jeli melihat keburukan kita itu orang yang benci. Orang mau-maunya ngelihat keburukan kita, padahal dia tidak kita bayar, kan syukur kita. Bapak kalau ke dokter mau menemukan penyakitnya apa kan bayar. Dokter diagnosis, ketemu sakit ini, bayar Pak. General check up itu yang bayar. Loh kok ada orang yang tidak kita bayar mau-maunya neliti keburukan kita. Loh kita syukur, nggak dibayar dia. Kamu itu ya orangnya bakhil banget. Ya tidak apa-apa, berarti saya bakhil gitu. Maka kalau mulai sekarang kalau ada orang membenci kita, menilai kita, jangan membela. Lebih baik kita cari, jangan-jangan memang itu ada di diri kita. Tapi kadang-kadang keterlaluan Pak. Yes. Lebih baik kita berbenah ya. Lebih baik kita berbenah. Yang keempat ya, ayyukhalita an-nasa fa kullu ma ra'ahu madhmuman fi ma bainal khalqi falyutalib nafsahu bihi. Kata Imam Ghazali, yang keempat itu cara melihat keburukan kita itu hendaklah bergaul dengan orang-orang. Nanti kalau Bapak ngelihat, Ibu ngelihat keburukan pada orang lain, segera cari di diri kita. Jangan-jangan keburukan yang seperti itu ada juga di diri kita, gitu loh. Nah, biasanya penyakit kita itu kalau ngelihat keburukan orang, habis sudah komentar kita untuk jelek-jelekan orang itu. Padahal hal yang sama ada di diri kita. Lihat mahasiswa itu, kalau ngeritik para pejabat, wah habis. Tapi giliran dia jadi pejabat, ayo habis juga. Sama juga ya. Jadi orang itu kalau melihat keburukan orang, cepat melihat ke diri sendiri. Jangan-jangan kita punya kejelekan seperti itu, dan kemudian kita belajar untuk menghilangkan keburukan itu. Nah, terus keburukan-keburukan itu ada banyak ya. Ada banyak di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali mengatakan, i'lam anna sifatal madhmumatah fil qalbi kasiratun wa tariqu tadhhiril qalbi min radha'iliha tawilatun. Ketahuilah bahwa sifat buruk itu yang ada di dalam hati itu banyak, dan cara untuk membersihkan hati dari sifat buruk itu butuh waktu yang lama. Wasabilul ilaji fiha ghamidun. Untuk ngobatinya itu, rohani kita yang sakit itu juga rumit, nggak gampang. Kenapa tidak gampang? Karena kita biasanya terlalu sibuk dengan kehidupan duniawi sehingga kita kurang memperhatikan batinnya. Dari yang banyak ini, kata Imam Ghazali, itu ada 4 yang harus kita perhatikan. 4 itu wahia tiga. Wahia ummahatun li jumlatin minal khaba'isi siwaha. Yang 3 itu merupakan induk dari keseluruhan keburukan-keburukan yang serupa, keburukan-keburukan yang lainnya. Ada 3 keburukan utama, ada sifat buruk, 3 sifat buruk yang jadi pangkal dari semua sifat buruk. Kata Syekh Abdul Qadir begini,
Orang itu kalau mau membersihkan diri dari sifat buruk harus tahu pangkalnya. Kalau dia tidak tahu, alih-alih membersihkan malah tambah muncul banyak. Orang kalau mau membersihkan halamannya dari pohon harus ngerti yang ditebang itu harus batangnya. Kalau cuma nebang ranting, satu ranting Bapak potong, maka akan tumbuh tunas bisa 5 sekaligus. Kalau orang tidak hati-hati, menghilangkan satu sifat buruk malah muncul 2-3 sifat buruk yang lain. Contoh, orang mau menghilangkan sifat kikir, berarti kalau kepingin hilang kikir kan harus rajin berderma, rajin membagi uang, bersedekah. Maka dia rajin memberi sedekah, memberi hadiah, berbagi kepada orang lain. Kalau orang ini tidak kontrol, mungkin sifat kikirnya hilang, tapi terus berubah jadi boros. Lepas dari kikir masuk ke boros, itu ya sama negatif ke negatif. Itu loh ya. Tidak cuma boros, ternyata setelah jadi orang dermawan itu, jadi orang yang suka memberi itu, banyak dipuji-puji orang, terus senang dengan pujian orang, terus menganggap diri sudah orang alim, terus ujub, bangga dengan kebaikannya, terus nyangka orang lain jelek semua, cuma dia tok sudah yang dermawan, yang lain di sini kikir semua. Lah jadi sombong. Kikirnya hilang, terus jadi boros, jadi ujub, jadi sombong, tambah banyak. Tuh gitu, tambah banyak. Maka kata Imam Ghazali, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau mau membersihkan sifat buruk di dalam diri kita, kita harus potong dari batangnya. Nah, batangnya itu ada 3. Apa itu? Wahia al-hasadu warriya wal ujubu. Hasud, riya, ujub, sombong. Mungkin lebih pas itu hasud, riya, sombong. Hasud dengki, riya pingin dapat perhatian orang, sombong menganggap orang lain kecil, menganggap dirinya gede. Itu sombong. Ini 3 penyakit yang disebut sebagai penyakit beratnya ruhani ini. Penyakit beratnya ruhani ini. Kata Imam Ghazali, fajtahid fi tadhiri qalbika minha. Berusahalah kamu untuk mensucikan batinmu dari sifat hasud, riya, ujub, sombong tadi itu. Fa in qadarta 'alaiha fata'lamu kaifiyatal hadri min baqiyatiha min rub'il muhlikat. Kalau kamu bisa menghilangkan hasud, dengki, riya dan ujub, bangga diri, sombong, maka kamu akan tahu nanti bagaimana menghindarkan diri dari sisa-sisa sifat buruk yang lain. Itu ringan. Tidak seperti 3 ini. Yang lain lebih gampang. Yang lain lebih gampang. Fa in ajazta an hada fa anta an ghairihi ajaz. Kalau kamu 3 ini tidak bisa ngilangin, kata Imam Ghazali, maka mukhal kamu bisa ngilangkan penyakit ruhani yang lain. Maka menjadi orang yang baik itu, yang utama kita harus hindarkan, jangan sampai dengki, jangan riya, dan jangan ujub, sombong. Jangan ujub, sombong. Itu penyakitnya. Nah, apa itu hasud? Hasud itu dengki. Di bawah hasud namanya syuh. Syuh itu iri. Syuh itu iri. Di bawah iri namanya bakhil.
Bakhil itu kikir. Kikir lebih berat lagi namanya syuh, iri, lebih berat lagi namanya dengki. Bakhil itu ndak mau berbagi tapi miliknya sendiri. Itu orang kikir. Ndak mau ngasih orang lain, tapi kan miliknya sendiri. Kalau miliknya orang lain dikasih-kasihan terserah. Yang penting jangan milik saya. Kan gitu, itu orang bakhil. Kalau orang iri, bukan miliknya dikasih orang lain, dia tidak rela. Ya. Ketika Allah menjadikan orang lain lebih pinter, tidak rela. Ketika Allah menjadikan orang lain lebih sukses, dia tidak rela. Ketika dagangan di sebelahnya lebih ramai, dia tidak rela. Ya, suudzon lah, paling itu beli ini beli itu loh kan, tidak rela. Tidak rela. Ini iri. Ini iri. Sama-sama ustadz, yang satunya laku, yang satu nggak laku, iri. Iri. Satunya jamaahnya banyak, satu nggak punya jamaah, iri. Nah, ini penyakit. Penyakit ini. Setan itu selalu mengibarkan bendera iri ini pada saat ada dua orang alim. Nah, biasa iri timbangan, iri-irian. Itu kalau orang hanya tidak rela dengan fadl yang diberikan Allah kepada orang lain, itu iri. Yang lebih parah lagi, kalau sampai orang itu tidak rela orang lain mendapatkan kelebihan keutamaan, baik dari sisi ilmu, harta dan lain-lain, tapi juga kepingin itu hilang dan berganti menjadi miliknya. Oh, itu hasud. Itu namanya dengki. Kalau sampai kepingin kenikmatan yang dimiliki orang lain hilang agar berganti menjadi miliknya, itu dengki. Itu dengki. Dengki inilah hasud. Hasud inilah dosa pertama yang membuat Qabil membunuh Habil. Gara-gara dengki, iri dengki. Ikrimah mau dinikahkan sama Habil, iri, kepingin Ikrimah yang cantik itu tidak menjadi miliknya Habil, menjadi miliknya sendiri. Nah, itu dengki namanya. Ya, dengki namanya. Orang berebut jabatan, setelah melalui proses perebutan ternyata yang jadi temennya. Kalau sudah begini, yang ridho sudah, berarti itu sudah ketentuan Allah, sudah. Jangan kasak kusuk bagaimana caranya menjatuhkan dia supaya kemudian yang menduduki jabatan. Nah, itu dengki namanya. Kepingin orang lain jatuh dan kemudian dia yang menduduki jabatan. Tidak boleh kayak begitu itu. Terus bagaimana kalau ya ikuti prosedur. Kalau memang 5 tahun ya tunggu 5 tahun. Ya, galang dukungan secara sehat. Lakukan kompetisi secara sehat, maka kemudian menanglah secara adil. Nah, itu Islami. Tidak boleh orang itu mau semau-maunya gitu, tidak bisa. Ya. Maka hasud. Yang kedua itu riya. Riya ini gampangnya riya itu, kata Imam Ghazali, kamu kepingin mendapat perhatian orang lain. Nah, itu riya. Kamu ingin mendapat perhatian orang lain. Itu riya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis itu dari Abu Hurairah, disebutkan di sana itu nanti besok di akhirat Allah itu akan panggil pertama itu orang yang ngakunya jihad fisabilillah, terus dipanggil oleh Allah, kamu sudah saya kasih nikmat badan sehat, keberanian, kamu gunakan untuk apa? Saya sudah jihad fisabilillah ya Allah. Terus oleh Allah dibantah, pembohong kamu tidak jihad untuk aku, kamu cuma
berjuang, perang, kepingin disebut sebagai pemberani, dan kamu sudah disebut orang pemberani, maka ibadahmu tidak ada untuk aku, pergi ke neraka. Terus dipanggil ulama, orang alim. Allah kemudian mengatakan, kamu tak kasih ilmu, kamu jadi orang alim, apa yang sudah kamu lakukan? Oh, saya sudah ngajar ya Allah, ngajar semata-mata lillahi ta'ala ya Allah, ceramah ngaji di mana-mana, buka majelis karena kamu ya Allah. Kata Allah, kamu bohong, kamu bohong. Kamu buka majelis itu cuma kepingin disebut orang alim, dan semua orang sudah menyebut kamu orang alim. Berarti kamu tidak niat karena aku, kamu ke neraka. Neraka. Dipanggil lagi orang yang hafid Quran, yang kiroahnya bagus, yang ngajinya bagus. Nah, kamu tuh sudah tak kasih Quran, tak kasih nopo. Saya sudah ngaji ya Allah. Kata Allah, bohong lah. Kamu itu cuma kepingin disebut sebagai hafid, kepingin disebut sebagai qori, bacaanmu bagus, ke neraka. Ke neraka juga. Kemudian yang dipanggil lagi orang kaya. Begitu orang kaya dipanggil, kamu sudah saya kasih nikmat yang banyak, apa yang kamu lakukan? Oh, saya sudah berderma ya Allah semata-mata karena kamu ya Allah. Allah mengatakan, bohong kamu. Kamu melakukan itu semuanya supaya disebut orang sebagai orang dermawan. Mana wong kamu kalau memberi orang ributnya status, ribut status, kamu pingin disebut orang, ndak ke neraka. Masya Allah ya. Oh, ini zaman sekarang, ini zaman status, berat, hati-hati ya. Hati-hati, hati-hati. Orang sekarang itu Masya Allah Pak, saya pas umroh itu saya lihat orang-orang Masya Allah. Zaman sekarang umroh itu via video call, sambil umroh video call. Ini apa ibadah begini? Ya meskipun sah ya sah, kalau hanya urusan sah. Cuma masalahnya hudurul qalbi ma'allahnya ya apa? Mempertahankan hati bersama Allah. Yang seharusnya orang itu berlari-lari mengejar ridho Allah antara khauf dan roja, kan tidak bisa kejadian kalau begitu itu. Ya, gimana? Ya, jadi maka orang harus belajar ya, untuk tidak karena selain Allah. Riya itu gampangnya ada yang lain dari Allah di hati kita yang menjadi motif ibadah kita. Ya, para ulama masih memaafkan kalau panjenengan masih belum bisa ikhlas dalam urusan non ibadah. Ya, itu masih diizinkan. Nanti kita lebih khusus bicara tentang bab ikhlas ini, apa bab riya ikhlas ini, insyaallah kalau ngaji berikutnya. Kalau jenengan bangun rumah, ya gak mungkin gak kepingin dilihat orang. Ya bangun rumah gak kepingin dilihat orang, ya wis gak usah dicat, biarin gitu kan. Ya gak mungkin, adanya kita ngecat itu sudah pasti. Bangun ya, mosok pakai baju gini ndak kepingin dilihat orang bener, ya gak mungkin. Gak mungkin, kalau gitu ya pakai aja warna yang aneh-aneh. Ya pakai warna aneh juga kepingin dilihat orang. Jadi tidak mungkin. Yang aspek sosial, aspek non ibadah itu ulama masih tidak ngurus. Udahlah, biarlah kalau itu. Yang dibahas itu ndak boleh riya, itu bab ibadah. Bab sholat, bab zikir, bab ngaji, itu jangan. Sedekah, jangan. Kalau itu niat bener, jangan ada yang lain. Jangan ada yang. Tapi yo repot memang. Kita sholat tidak kepingin dilihat orang, ya tidak mungkin. Wong nyatanya dilihat orang. Ya tapi tetap ada di hati kepingin dilihat orang. Nah yang kepingin dilihat orang itu ditekan, ya, ditekan. Yang karena Allahnya dibesarkan. Bismillah, niat ngajar karena Allah. Bener tak? Tidak karena nyari uang.
Loh kalau ada nyari uangnya itu ditekan. Enggak, aku enggak ngurusin ini. Aku niat karena Allah. Niat karena Allah. Saya pesan ke guru-guru saya di sekolah saya, sekolah di tempat saya ini. Ngomong bab gaji itu pas kontrak awal saja. Kalau sudah ngajar jangan mikir gaji. Belajar ngajar itu seikhlas mungkin. Karena hanya batin yang ikhlas yang bisa ngajari orang lain ikhlas. Kalau tidak ikhlas nggak bisa. Maka ya itu repot ngajari orang sekarang begitu. Jadi niat misalnya saya ngimami, opo iya saya ngimami itu tidak kepingin didengar orang suara saya bagus, ya pasti kepingin. Opo kalau saya jelaskan gini tidak kepingin. Tapi ada ustadz yang memang kepingin subscribe, itu ada sekarang. Wah, dia benar-benar ngejar subscribe. Satu hari ada seseorang yang mengatakan, mau enggak yai saya manajeri supaya nanti begini loh, ini nanti udah susah jaga lillahi ta'ala kalau begini. Jadi di situ itu repot ya. Maka orang harus menekan yang selain Allah itu kuat-kuat supaya lillahi ta'ala itu muncul. Riya itu lawannya ikhlas. Ikhlas itu murni. Murni itu tidak ada campuran. Kalau bapak benar-benar karena Allah, bukan karena selain Allah, baru itu lillahi ta'ala. Terus dengan bilang gini, aku kalau sholat di sini itu lillahi ta'ala. Bener tak? Saya senang sholat di Bani Umar ini karena saya semata-mata karena Allah. Bener tak? Besok coba karpetnya ini digulung semua terus tinggal lantainya. Seneng atau sudah berubah senengnya? Yo senengan ada karpetnya, nah sudah ndak lillah. Ya. Besok pas imamnya yang ngajinya enak nggak datang, terus diganti oleh salah satu jamaah yang membacanya standar pas-pasan. Enak atau gak enak? Kalau bapak ngomong, aku seneng, situ soalnya imamnya enak, berarti sampean sholat itu bukan karena Allah, karena imam. Loh itu ya riya, gitu loh ya. Loh masalahnya kalau imamnya enak itu tambah khusyuk, tahu saya. Tetapi itu namanya masih amatir kita. Kalau hati panjenengan itu sudah nyambung ke Allah, ndak urusan imamnya mau pakai lagu apa, imamnya orang tua, imamnya apa, nyambung saja. Gitu loh ya, nyambung saja. Imam mau pakai jazz, mau dangdut, mau rock, mau rap misalnya lagunya, misalnya. Yo ono lagu begitu itu, yang ada ya Bayati, Ros gitu ya. Nah, pakai apapun itu tidak ganggu. Ya, tetap bisa fokus ke Allah, itu orang ikhlas. Yo repot. Karena itu orang kalau ikhlas itu ibadahnya satu rakaat ikhlas itu satu gunung. Sementara 1000 rakaat orang tidak ikhlas itu butiran pasir. Butiran pasir satu genggam itu bisa jutaan, Pak. Dibanding satu gunung. Ya, itu rahasianya kenapa Rasulullah itu baru kewajiban sholat itu umur 50-an. Isra Mi'raj itu umur 51 nih. Nah itu berarti kalau Rasulullah diwafatkan umur 63 kan 12 tahunan Rasulullah itu sholat. Lo dibanding kita puluhan tahun kita ini, saya 53 tahun, paling enggak udah 40 tahunan udah sholat terus. Kalau kita enggak bisa ngalahkan derajatnya kalau Rasulullah apalagi sahabat enggak bisa. Kenapa? Ketulusannya, Pak. Keikhlasannya itu loh yang enggak bisa tertanding. Sahabat itu kalau ikhlas itu sangat istimewa. Nah di situ yang istimewa.
Yang terakhir dari 3 itu adalah ujub sombong. Ya, ujub sombong. Bedanya ujub sama sombong itu apa? Ujub itu bangga diri, ya, bangga diri. Lu mosok bangga itu enggak boleh. Kalau dalam etika barat, proud itu bagus, ya. Bangga itu bagus dalam etika barat, sehingga orang dilatih untuk bangga. Di Islam jelek, nggak jelek, jelek. Ada salah satu lembaga pelatihan spiritual gitu. Ketika menjelaskan tentang sifat al-mutakabbir, Allah memiliki sifat al-mutakabbir yang maha sombong. Teruskan sifat-sifat Asmaul Husna itu mau dicontoh. Kemudian di situ diberitahu kita harus mencontoh Allah yang sombong itu dengan cara kita bangga. Lu salah. Dia tidak berani ngomong kita harus sombong, karena sombong jelas salah. Tapi kemudian dirubah menjadi kita harus bangga. Salah, bangga itu salah. Salah. Kenapa kok salah? Orang ujub itu kufur nikmat, Pak. Ya, kufur nikmat. Misalnya jenengan itu pinter, memang jenengan pinter. Mbok dites yang paling pinter jenengan. Ya memang faktanya jenengan pinter. Tapi kalau kita yang pinter itu terus ngaku pinter, memang aku pinter. Terus saya tanya, Gusti Allah di mana perannya? Nggak ada sudah. Yaitu namanya kufur sampai nikmatnya Allah yang diberikan ke kita tidak kita sadari, malah kita klaim sebagai milik kita sendiri. Loh itu yang membuat ujub tidak boleh itu. Urusan bapak pinter silahkan, urusan ibu cantik silahkan, tapi jangan dimiliki. Urusan bapak kaya silahkan, urusan bapak punya pangkat tinggi silahkan, tapi jangan diaku. Begitu kita ngaku namanya ujub. Wah, aku paling kaya, ujub. Wah, aku pangkatnya paling tinggi, ujub sudah. Ujub kalau gitu. Itu sudah pasti Allah kebuang kalau sudah gitu, di hatinya tidak ada Allah. Terus bagaimana caranya? Kembalikan ke Allah. Terima kasih ya Allah, kamu berikan aku otak yang cerdas. Kamu jadikan aku orang yang pinter. Mudah-mudahan pinterku ini membawa manfaat dunia akhirat, membawa manfaat untuk kehidupanku, keluargaku, untuk agamaku ya Allah. Loh kan beda. Panjenengan diberi kekayaan melimpah, jangan diambil, kembalikan ke Allah. Matur nuwun ya Allah, terima kasih ya Allah, kamu percayakan kepadaku rizki yang banyak. Mudah-mudahan rizki ini bisa menjadi wasilahku, perantaraku untuk bisa mendapatkan ridhomu, bisa nolong saudara-saudaraku, bisa bantu agamamu, bisa menegakkan kebenaran dan kebaikan, bantu orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Kalau begini enggak. Silakan bapak kaya raya kalau begitu, silahkan bapak punya pangkat yang tinggi kalau begitu, enggak akan mencederai kalau begini, bagus. Tapi kalau aku kalau sudah begini, ini rusak. Ujub bangga diri. Kalau diteruskan terus ngelihat orang lain kecil, ketika orang lain melihat dirinya besar, melihat orang lain kecil, itu namanya sombong sudah kalau begini. Kalau ngelihat dirinya gede ujub, tapi tidak ngelihat orang lain, tidak ngecilin orang lain, itu ujub. Tapi kalau ngelihat diri gede terus orang lain dikecil-kecilin, nah ini sombong sudah kalau gini. Sombong kalau begini. Apa kamu? Saya, udah saya terus itu. Saya terus. Lihat dosa yang membuat iblis dibuang oleh Allah.
Iblis sudah ratusan ribu tahun taat, tidak pernah salah. Iblis itu ibaratnya kalau sholat tidak pernah terlambat. Ya. Iblis tidak pernah jatuh ke maksiat sedikit pun selama ratusan ribu tahun. Ya. Tapi dia gagal di terakhir. Setelah dia sudah mencapai puncak semua kedudukan, sudah pernah jadi abid, jadi zahid, jadi wali, jadi arif billah, sudah pernah jadi penasehat malaikat, sudah jadi semuanya sudah. Begitu Allah mau membuat asisten di muka bumi ini, milih asisten, yang dipilih bukan dia, tetapi Nabi Adam, khalifah, ya asistennya Allah di bumi. Oh, iblis marah, dia keluar sombongnya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Aku ini dari api, Adam itu cuma dari, nah kan, aku dari api, Adam dari tanah, itu aku lebih hebat dari Adam. Sombong ya. Sombong. Begitu iblis sombong, dicopot semua prestasi yang pernah diberikan oleh Allah dan dijatuhkan ke lembah yang paling nista. Penting untuk kita ingat benar, Pak. Hati-hati kalau sudah rajin ibadah, hati-hati kalau sudah rajin sholat, hati-hati kalau sudah rajin ngaji. Khawatir kena sifat sombong. Kita akan dulu ya. Baik, kita teruskan lagi. Jadi yang ketiga tadi adalah sombong ya, sombong. Yang ini menghancurkan. Hati-hati jebakan iblis dari jenis sombong ini. Kadang-kadang orang itu sudah bisa melepaskan diri dari kemalasan ibadah, sudah bisa lepas diri dari kemaksiatan, sudah rajin ngaji, rajin ibadah, rajin puasa, rajin sholat malam, tapi ujungnya dia lupa jaga diri dari angkuh sombong. Setelah ngaji, terus ngerasa diri paling suci, paling benar, sombong. Setelah rajin ibadah, rajin sholat malam, ngerasa diri lebih suci di hadapan Allah dari orang lain, sombong. Setelah mampu puasa sunnah, ngelihat orang makan siang itu terus nyepelin. Apa? Tidak ada yang benar orang sih. Tidak kayak saya rajin puasa. Loh, sombong. Kata Imam Ghazali, kamu tidak bisa sampai di hakikatnya tawadhu kecuali kamu menjadikan dirimu lebih rendah dari satu pun makhluk dari seluruh makhluk di dunia. Kalau kamu meletakkan dirimu sebagai orang yang tidak ada satu makhluk pun yang lebih jelek dari kamu, baru kamu tawadhu yang sesungguhnya. Kalau kamu ngerasa, ya aku sebenarnya saya jelek dibanding kiai, cuma kalau dibanding Pak Iku kata si alim aku. Nah itu sudah benar. Itu loh. Sampai kita benar-benar merasa lebih rendah dari siapapun di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Bukan di hadapan manusia. Dan tidak perlu diomongkan. Tidak perlu diomongkan. Itu rahasia kita dan Allah untuk meletakkan diri kita di hadapan Allah paling rendah dari semua makhluk. Sehingga kata Imam Ghazali, supaya kamu punya sifat merendah di hadapan siapapun, kalau kamu ketemu orang kecil, ketemu anak kecil, orang kecil, gitu ya. Kalau kamu ketemu anak kecil, biasanya kita kan terus merasa, aku ya lebih ahli,
Aku lebih banyak ibadah, aku lebih pintar daripada. Jangan begitu. Kata Imam Ghazali, kalau kamu melihat anak kecil, letakkan dirimu di bawah anak-anak itu. Ya Allah, anak-anak ini belum ada dosanya, dia ini masih bersih batinnya. Aku ini banyak dosa, ya Allah, sik bagusan anak-anak ini. Loh gitu, supaya tetap bisa tawadhu. Kalau ketemu orang yang lebih tua dari kita, langsung kita letakkan, ya Allah, orang ini lebih tua, pasti lebih banyak amalnya dari saya, lebih rajin ke masjid daripada saya, dia lebih baik ya Allah daripada saya. Kita letakkan di bawah dia. Kalau ketemu orang alim, gampang, dia lebih alim, ya Allah saya lebih bodoh, gampang kalau itu. Kalau ketemu orang bodoh, kita lebih alim, ya apa cara meletakkan diri kita? Ya Allah, dia ini katanya orang bodoh. Kalau dia melakukan maksiat, pasti karena kebodohannya itu. Tapi aku ini katanya orang pinter, tapi aku sih melakukan maksiat dalam kepinteranku. Berarti aku lebih goblok ya Allah. Paham ya? Kalau orang diberitahu, mau kemana Pak? Mau ke barat. Bapak tidak tahu barat di mana? Tidak tahu. Pantas. Mau ke barat kok perginya ke sana. Itu orang bodoh Pak. Tapi kalau ada orang ditanya, dia jalan ke sana, Bapak mau kemana? Mau ke barat. Barat mana? Sana. Timur mana? Sana. Loh, Bapak mau kemana? Mau ke barat, tapi jalan ke sana. Itu apa namanya? Sudah tidak bodoh Pak itu. Itu geblek. Gitu loh ya. Jadi orang pinter yang melakukan maksiat itu seperti itu. Dia sudah tahu salah, masih dilakukan. Ya. Dia sudah tahu hukumnya, masih dilanggar. Loh, itu lebih tinggi kebodohannya dibanding orang bodoh. Maka kalau kita merasa pinter ketemu orang bodoh, letakkan diri kita, karena kalau kita maksiat, kita itu lebih parah kedudukannya daripada orang bodoh. Kalau ketemu orang kafir, Masya Allah, Imam Ghazali kalau ngajari, kata Imam Ghazali, kalau kamu ketemu orang kafir, tetap jangan merasa sombong di hadapan Allah. Terus gimana caranya? Ya Allah, memang hari ini dia kafir, tapi siapa yang menghalangi jika kamu berikan hidayah sebelum dia meninggal dan kamu hapus semua kesalahannya? Dan apa jaminannya aku yang hari ini Islam akan mati dalam keadaan husnul khotimah? Tidak ada yang aku tahu ya Allah, kecuali aku berharap untuk bisa husnul khotimah. Aku tidak tahu orang lain, aku tetap yang paling lemah di hadapanmu ya Allah. Begitu. Nah, kalau ini selalu kita jaga, fa insya Allah kita tidak kena penyakit sombong. Hati-hati, ibadah yang banyak bagus, zikiran yang banyak bagus, tapi jangan sampai kemudian berubah menjadi paling alim, paling benar, paling surga. Kalau sudah itu bahaya Pak. Kata Sayyid Mu'ta'ilah Sakandari, al-ma'siyatu awrasat dhillan waftiqaran khairun minal ibadah awrasat izzan wastikbaran. Maksiat yang ujungnya membuat orang itu merasa hina, rendah di hadapan Allah dan bertobat di hadapan Allah, lebih bagus daripada ibadah yang ujungnya membuat orang itu sombong dan merasa paling suci. Hati-hati. Jadi ada orang yang ibadah itu hatinya tambah gelap, tambah gelap, tambah gelap, tambah jauh, tambah jauh. Ujungnya sombong, keras, ngerasa paling benar. Kalau ibadah itu benar, pasti nanti jadinya orang itu terus tawadhu, rendah hati, penyayang, lembut hati. Ibadah apapun,
mau banyak ngaji, mau banyak sholawat, mau banyak puasa, mau banyak apapun, ujungnya ibadah itu harus lembut hati, penyayang, dermawan. Kalau bukan itu ujungnya pasti salah, pasti ada yang salah. Jadi itu yang harus kita lihat, jangan sampai kita masuk ke sombong. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya, karena kita harus sholat. Saya belum bisa menyampaikan hadis Mu'adz bin Jabal. Saya mau mengakhiri dengan hadis Mu'adz, tapi hadisnya panjang. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita baru bacakan hadis Mu'adz bin Jabal yang berkaitan dengan 7 malaikat yang menjaga pintu-pintu langit, yang mengoreksi amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, keselamatan, maghfirah dan rahmatnya kepada kita semuanya. Dipastikan kita dan seluruh anak-anak keluarga kita semuanya menjadi orang-orang yang ahli kebaikan, ahli Quran, ahli hadis, dan senantiasa lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا من المخلصين وزدنا علما نافعا وعملا تقبل ورزقا حلالا طيبا مباركا وصحيح اجسادنا يا الله سلمنا من كل بلاء مصيبه سوء القضاء الامراض والاسقام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام وسلام الحمد لله رب العالمين وأخيرا الله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.